Setelah Prabu Linggawarman meninggal dunia, kerajaan Tarumanegara selanjutnya dilanjutkan oleh menantunya, yaitu Prabu Tarusbawa. Ketika naik tahta, Tarusbawa memindahkan ibu kota pemerintahan ke wilayah pedalaman, sekaligus mengganti nama dari Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Namun, tidak semua pihak menerima perubahan kekuasaan ini. Sebut saja Wretikandayun, kerajaan bawahan Tarumanegara yang berpusat di Ciamis ini, menuntut memisahkan diri menjadi negeri yang mandiri. Untuk menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan tersebut. Lalu pada tahun 669 Masehi, pada masa ini wilayah bekas Tarumanegara secara resmi akhirnya terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Kita awali dari Kerajaan Galuh terlebih dahulu. Dalam catatan sejarah, Prabu Wretikandayun memiliki 3 orang putra. Yang pertama, Rahyang Sempakwaja. Yang kedua, Jantaka. Dan yang bungsu, Rahyang Mandiminyak. Setelah wafatnya Prabu Wretikandayun, takhta Kerajaan Galuh tidak diwariskan kepada putra sulungnya, melainkan kepada anak bungsunya, yang bernama Rahyang Mandiminyak, yang bergelar Prabu Suragana. Tetapi tahtanya tidak berlangsung lama. Mandiminyak memerintah Galuh hanya 7 tahun saja, yakni dari tahun 702 hingga 709 Masehi. Setelah itu, takhta Galuh beralih kepada anak Mandiminyak yang bernama Prabu Sena, atau dikenal juga sebagai Bratasenawa. Pada masa pemerintahannya, muncul tokoh bernama Purbasora, putra dari Rahyang Sempakwaja. Prabu Sena dan Purbasora adalah sepupu, karena ayah mereka bersaudara. Namun, Purbasora menaruh ambisi terhadap tahta. Ia merasa memiliki hak yang lebih kuat atas kerajaan karena menurutnya, ayahnya, Rahyang Sempakwaja, adalah putra tertua Wretikandayun. Dulu seharusnya yang menjadi penerus takhta adalah ayahnya, bukan pamannya Mandiminyak. Akhirnya, pada tahun 716 Masehi, Purbasora menggulingkan Prabu Sena dan merebut kekuasaan Kerajaan Galuh. Prabu Sena kemudian melarikan diri dan mencari perlindungan ke Kerajaan Sunda, yang saat itu masih diperintah oleh Prabu Tarusbawa. Sesampainya di Sundapura, Prabu Sena disambut dengan baik dan bertemu dengan anaknya Sanjaya. Sanjaya adalah anak Prabu Sena, yang mana sebelumnya telah menikah dengan cucu dari Tarusbawa. Kemudian Prabu Sena menyampaikan apa yang telah terjadi di Galuh. Pada tahun 723 Masehi, Prabu Tarusbawa meninggal dunia. Karena putranya Rakeyan Sunda Sembawa telah meninggal lebih dahulu, maka tahta kerajaan Sunda akhirnya diberikan kepada Sanjaya atau Prabu Harisdarma, yang merupakan suami dari cucu Tarusbawa. Dalam peristiwa naiknya Sanjaya sebagai Raja Sunda, sisi lain Purbasora merasa cemas. Ia khawatir Sanjaya akan membalaskan dendam atas ayahnya, Prabu Sena, yang pernah ia lengserkan dari takhta Galuh. Dugaan Purbasora ternyata benar. Sanjaya memang telah mempersiapkan pembalasan itu sejak lama, bahkan sebelum ia naik takhta. Pada suatu malam di tahun 726 Masehi,
Sanjaya melancarkan serangan kilat langsung ke istana Galuh. Dalam serangan itu, Purbasora dan seluruh keluarganya tewas, kecuali Patih Bimaraksa atau Ki Balagantrang, yang merupakan menantu Purbasora dan cucu Prabu Wretikandayun. Bimaraksa berhasil melarikan diri. Satu waktu, Bimaraksa mulai menghimpun kekuatan untuk menyerang Sanjaya. Di Kedaton Galuh pun Sanjaya sigap. Namun sebelum pertempuran benar-benar pecah kembali, datang pesan dari Prabu Sena, ayah Sanjaya. Prabu Sena memperingatkan anaknya Sanjaya agar tidak terus-menerus menyalakan api peperangan. Baginya, dendam Sanjaya hanya kepada Purbasora dan hanya kepada dia saja. Prabu Sena meminta Sanjaya untuk tetap menghormati keluarga besar Galuh dan para pamannya. Setelah kejadian itu, tahta Galuh terjadi kekosongan. Sehingga sementara dalam beberapa waktu, Sanjaya tinggal di Galuh Ciamis dan menjabat di dua kerajaan sekaligus. Beberapa tahun kemudian, atas nasihat para pembesar keluarga Galuh, selanjutnya tahta Galuh diserahkan kepada cucu Purbasora, yang bernama Permana di Kusuma. Sedangkan untuk patihnya, Sanjaya menunjuk anaknya sendiri, yaitu Tamperan Brahmawijaya. Setelah urusan pemerintahan selesai, Sanjaya selanjutnya kembali ke Sunda.